Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita masuk pada makalah ke-11 dan ke-12. Dalam kehidupan ini, terkadang kita meremehkan hal-hal yang kecil, termasuk dosa kecil, padahal tidak ada hal yang kecil jika dilakukan terus-menerus. Demikian juga dengan dosa. Ya. Inilah nasihat dari Nabi Muhammad SAW dan para ahli bijak, penting sekali untuk kita dengarkan. Oke, mari kita ikuti selengkapnya. Sekian, terima kasih. Jangan remehkan dosa kecil, akar dari dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam kehidupan ini, terkadang manusia memandang ringan hal-hal kecil, termasuk dalam hal dosa. Padahal, dosa kecil yang dibiarkan dan dilakukan terus-menerus bisa menjadi awal dari kebinasaan. Sebuah nasihat dari para hukama dan sabda Nabi SAW memberikan pelajaran penting bagi hati yang ingin selamat. An ba'dil hukama, la tahqiru ad-dunub as-sighar, فإنها تتشعرب منها الذنوب الكبار. Sebagian hukama berkata, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan bercabang-cabang dan darinya muncul dosa-dosa besar. Ulama bijak menyampaikan peringatan yang dalam. Dosa kecil adalah benih. Jika tidak segera dicabut, ia tumbuh menjalar. Lama-lama ia mengakar dan berubah menjadi dosa besar. Dosa ibarat tetesan air yang perlahan mengikis batu keras. Ia tidak terlihat dalam sehari, tetapi dalam waktu yang panjang, ia merusak fondasi iman seseorang. Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah menyampaikan bahwa dosa kecil yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Jika hati tidak segera tergerak untuk bertaubat, maka pelakunya akan semakin berani melangkah ke dosa yang lebih besar. Gus Baha menyampaikan dalam ceramahnya, dosa kecil itu kadang hanya jadi kecil di mata manusia. Tapi di sisi Allah, bisa jadi ia besar, karena pelakunya sombong, merasa biasa, dan tidak takut kepada Allah. Maka jangan remehkan sekecil apapun dosa. Sabda nanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, La saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika disertai istighfar. Tadabbur hadis. Hadis ini adalah penyeimbang antara rasa takut dan harapan. Bila seseorang terus mengulangi dosa kecil, ia telah menunjukkan keberanian menentang Allah. Maka dosa kecil itu menjadi besar karena keistiqamahan dalam maksiat. Sebaliknya, dosa sebesar apapun jika disertai penyesalan, istighfar, dan perbaikan diri, maka pintu taubat selalu terbuka. Nasihat. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang menganggap ringan dosa kecil, berarti hatinya telah tertutup oleh kabut kelalaian. Sedangkan orang yang menangis karena dosa kecilnya, itulah tanda hati yang hidup. Ilustrasi kehidupan modern. Bayangkan seorang yang sering menggibah orang lain di sela perbincangan ringan. Mula-mula ia merasa bersalah. Namun, karena merasa itu hanya sepele, ia terus melakukannya. Lama-lama, ia terbiasa membuka aib, mencela, bahkan menyebar fitnah. Dosa kecil yang tidak dianggap ini telah membawanya pada dosa yang besar. Inilah bahayanya ketika dosa kecil dianggap ringan. Akhirnya sampailah kita pada sebuah kesimpulan, intinya seperti ini, bahwa dosa kecil bukan untuk diremehkan, tetapi untuk disadari dan segera ditinggalkan. Karena setan menggoda bukan dengan dosa yang besar langsung, tetapi dengan menghalalkan hal yang kecil-kecil, lalu membiasakan hingga akhirnya masuk ke jurang yang sangat dalam. Maka waspadalah dan perbanyaklah istighfar. Nasihat untuk kita semua, jangan bangga karena belum melakukan dosa besar. Jika engkau masih menikmati dosa kecil, jangan menunda tobat karena menganggap dosamu belum seberapa. Karena air hujan yang lembut mampu menumbangkan gunung bila terus menetes tanpa henti. Oke, itu teman-teman kesimpulan dan nasihat hari ini. Sekian, terima kasih. Doa penutup. Allahumma aghfir lana dhunuba kullaha
كبيرها وصغيرها، عامتها وخاصتها، واجعلنا من التوابين، واجعل قلوبنا نقية طاهرة من كل معصية. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertaubat dan sucikanlah hati kami dari segala kemaksiatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Semoga nasihat ini menjadi pengingat bagi kita semua agar berhati-hati dalam langkah hidup. Tiada kekuatan kecuali dari Allah. Alhamdulillahilladzi binimatihi tatimmus syalihat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.